Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlan Sutisna, jabatan saya sebagai Sekretaris Desa Hegar Manah. Ini Desa Hegar Manah memiliki luas wilayah sebesar 1137,328 hektar dengan jumlah penduduk hanya 6.698 jiwa, masih jauh di angka kepadatan. Sehingga sumber-sumber potensi yang hari ini ada di wilayah kami masih belum tergali secara sempurna. Dengan luas wilayah yang cukup besar, ya tentu ini menjadi sumber pendidikan. Hari ini sudah ada SLTA itu 2 dan SMP itu 2, dan untuk SD itu ada 4 dan MD itu ada 5. Secara formal pendidikan sudah bisa untuk menunjang di wilayah kami. Pendidikan ini khususnya untuk SLTP dan SLTA itu keluar dari Desa Hegar Manah yang kisaran lebih dari angka kilometer 6 sampai 9 km untuk menempuh pendidikan. Hanya untuk saat hari ini boleh dikatakan sarana tersebut bisa mudah untuk dijangkau. Ada berbagai hal yang menjadikan sangat menarik di wilayah Desa Hegar Manah. Tentu dengan kondisi alam, kalau dilihat keadaan strategisnya ini berbukit, ya memang secara jangkauan, terutama untuk transportasi dengan kondisi jalan hari ini ada yang rusak dan juga ada pula yang baik, sehingga itu berpengaruh kepada sebuah peningkatan ekonomi. Ya, terutama di wilayah-wilayah jalan kabupaten, juga di wilayah jalur desa yang hari ini cukup luas jalannya, masih banyak kekurangan untuk dalam kegiatan pembangunan. Yang mungkin salah satu potensi dari wilayah kami adalah buah manggis, yang mana setiap kali panen menjadikan masyarakat kami meningkat tingkat perekonomiannya dari mulai yang mungkin tingkat bawah sampai tingkat atas. Ya, kalau secara struktural mungkin tengkulak dan para petani dan juga para buruhnya itu bisa mendapatkan angka 100 sampai 200 ribu per hari untuk para buruh, terutama tergantung dari tenaga yang mereka kuat semampunya siang dan malam untuk bekerja. Dengan buah manggis ini menjadikan sebuah potensi untuk bisa diekspor ke luar, ini menjadi kebanggaan. Tapi di satu sisi bahwa hari ini desa kami belum bisa meningkatkan produktivitas manggis itu sendiri, sebab manggis itu bisa diolah menjadi obat. Maka tingkat pengolahan yang kami hari ini mau kelola dan mau kami bangun masih jauh ke arah yang sempurna, karena ini dibutuhkan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa. Sebab kami telah mencoba manggis itu di blender, ya. Setelah itu kami dicoba untuk meminumnya, tapi rasa kesat itu belum hilang. Mungkin rasa kesat belum hilang. Di samping itu bagaimana kita bisa mengeringkan supaya jadi tepung yang sempurna, sehingga kekuatannya itu ada lebih panjang lagi, tidak cepat kadaluarsa lah artinya. Kelemahan. Ya, untuk kelemahan di sini karena faktor alam yang berbukit, ya, sumber air yang hari ini berpengaruh di wilayah itu cukup sulit tatkala di luar musim hujan. Sekalipun di musim hujan mereka itu ada yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk diminum, untuk dimasak, ya. Ya mungkin secara kebutuhan yang lain pun untuk cuci dan lain sebagainya, yaitu menjadi sebuah ketergantungan kepada sebuah peralatan. Contoh, memang tidak semua seperti itu. Ada beberapa wilayah, salah satunya di Kedusunan Longkewang, di Kedusunan Pangkalan, yang semula kita sudah memiliki mesin pompa air yang cukup besar, jadi pump gitu ya. Pada saat hari ini mesin itu mati, ya, walaupun air yang sudah kami bor itu kurang lebih 150 meter itu hari ini tidak bisa dipakai untuk minum ataupun memasak, hanya bisa untuk mencuci saja, ya. Terus di daerah luar tempat seperti Pangkalan pun sama, karena datarannya cukup tinggi,
sehingga memerlukan peralatan yang mungkin lebih mahal gitu ya kebutuhannya. Dan ada beberapa daerah yang memang potensinya juga bisa mengadakan air secara murah, artinya gratis karena sumbernya dari pegunungan. Tapi itu tidak bisa berbagi untuk wilayah yang lain. Oke. Cukup? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, untuk usaha dari pemerintah saat ini itu banyak perhatian, ya baik dari tingkat kecamatan ataupun dari kabupaten. Mungkin tadi dua wilayah kami sebutkan seperti Kedusunan Hegar Manah yang ada sebagian kesulitan air, karena itu sebelumnya dari kabupaten sudah memberikan bantuan berupa aspirasi dari dewan berupa sumur bor yang begitu cukup lah untuk wilayah Kedusunan Hegar Manah. Tapi pada saat hari ini kondisinya rusak, warga memang secara gotong royong tidak mampu untuk membeli ya, karena kerusakan itu berkisar antara gantinya ini 40 jutaan ya. Terus untuk wilayah Pangkalan yang juga kesulitan air dari tingkat kecamatan, hari ini ada program P3K untuk sarana air bersih ya. Ya, mungkin usaha-usaha yang lain perlu kami lakukan karena pada saat kemarau pun rata-rata di seluruh wilayah Hegar Manah ya cukup kesulitan air, karena sumber mata air yang dari dulu itu cukup baik ya, tidak pernah adanya keluhan pada saat kemarau ya, mungkin karena alamnya pun sudah rusak sehingga mata air pun ikut rusak juga, artinya tidak ada ya, gitu. Ya, untuk potensi yang lain juga masih ada di Hegar Manah ya. Salah satu kegiatan warga masyarakat kebanyakan itu adalah buruh tani atau buruh harian, dan sebagian kecilnya adalah petani ya. Nah, ya mungkin ada hal yang unik untuk wilayah desa Hegar Manah. Ada beberapa UKM ataupun pengrajin. Salah satunya dari pengrajin bilik yang hampir setiap ke-RW-an itu untuk pengrajin bilik itu ada. Ya. Walaupun secara kontinu produksinya tidak bisa terus-menerus, karena itu pun tergantung kepada alam. Dimana kalaupun bambu tumbuh mereka baru bisa produksi. Setelah mereka tebang kan cukup lama untuk bisa kembali melaksanakan kegiatan. Walaupun intinya tidak akan pernah habis sebetulnya bambu yang ada di Hegar Manah untuk mereka produksi. Hanya pergantian antar wilayah saja. Misalkan di RW 1 sudah tidak produksi, kemungkinan di RW 2 itu bisa ada. Nah, juga ketergantungan kepada alam, hasil produknya itu seperti gula aren yang hari ini masih tetap produksi secara perorangan, dan mungkin jumlah produksi itu tidak terlalu banyak sehingga dikonsumsi untuk wilayah desa Hegar Manah pun masih kekurangan ya. Dan juga para pengrajin desain bilik juga gula tadi ada juga yang bikin tampah, ayakan, kalau istilah Sunda itu boboko ya. Nah, ini alat-alat tradisional yang mungkin di wilayah kota tempat memasak nasi sudah lebih modern, tidak terpakai lagi. Nah, di masyarakat Hegar Manah ya ini masih berguna untuk berfungsi, walaupun hari ini hampir 50% sudah beralih kepada teknologi alat-alat seperti itu. Ya, tapi mereka tetap tidak menyepelekan akan hasil-hasil produk alam yang memang hasilnya merupakan dari kerajinan tangan ya. Ya mungkin dari kegiatan yang dilakukan hari ini banyak juga yang kami tidak bisa pantau secara detail, dari mulai makanan ringannya ya kayak mungkin keripik, karena di sini juga wilayah pisang yang bisa kita konsumsi. Mereka ada juga memproduk keripik, ada juga rengginang, dan juga makanan-makanan kecil yang memang kalau jenis snack seperti itu ada juga yang menjual ataupun mengelolanya pada saat mereka ada permintaan ya. Lalu bisa dibuatkan, jadi tidak ada yang seperti produk yang setiap hari mereka olah untuk diperjualkan perharinya. Ya hanya mungkin makanan-makanan ringan saja yang bisa seperti itu. Kalau makanan khusus itu tergantung pesanan.